Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita di rumah, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ke-8. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencari uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan biaya sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kehadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu ke-21 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14. Berhubung ini agak panjang, saya akan bacakan untuk kita semua, dan marilah kita simak dengan baik-baik. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14 demikianlah bunyinya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, dan juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau ada orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sokoh, tempat penginginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan, bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel,
untuk Asitoret dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamus dewa kejijikan sembahan orang Moab, dan untuk Milkom dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Raja-Raja ini kita telah melihat bagaimana Yosia, seorang raja yang dipilih oleh Tuhan Allah sesuai dengan namanya, yaitu Tuhan yang menopang. Ada satu karakter utama dalam Yosia ini, bahwa dia adalah seorang reformator dalam peribadatan yang benar kepada Tuhan Allah bagi bangsa Israel yang dipimpinnya pada saat itu. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa apa yang dilakukan oleh Yosia ini sangat mulia, dan tidak semua orang mau melakukan reformasi yang dilakukan oleh Yosia ini. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa Yosia melakukan perubahan dengan begitu berdampak, dengan begitu besar, dengan begitu luas, dan dia lakukan itu secara beruntun, terus menerus. Saudari yang dikasihi oleh Yesus, maka dari Yosia ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita untuk mau mereformasi demi keadilan dan kebenaran dan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Yosia dipakai oleh Tuhan dan diangkat menjadi raja sejak umur 8 tahun, tetapi sangat banyak hal yang dilakukan oleh Yosia karena ia takut akan Tuhan dan mencintai Taurat Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus, bahwa sebelumnya raja-raja sebelum dia seperti Amon dan sebelumnya juga telah banyak melakukan dosa, telah banyak melakukan penyimpangan kepada Tuhan Allah, terutama yaitu dosa sinkretisme, bahwa mereka tidak murni lagi untuk menyembah Tuhan Allah. Mereka terpengaruh oleh daerah lain, mereka terpengaruh oleh dewa lain, mereka ikut-ikutan menyembah dewa-dewa, cara peribadatan, bahkan peribadatan yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yahweh telah masuk ke dalam ruang lingkup ibadah mereka, sehingga boleh dikatakan peribadatan mereka, iman mereka kepada Tuhan sudah penuh dengan ketidakmurnian, sudah penuh dengan percampuran kebudayaan, percampuran kepercayaan dewa-dewa, bahkan amoral yang melakukan pembebasan seksual, bahkan dikait-kaitkan dengan peribadatan. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang pertama dalam ayat sini bahwa Yosia mau melakukan reformasi. Ia tidak mau meneruskan tradisi-tradisi daripada raja sebelumnya yang bersifat kompromi terhadap peribadatan dari luar, yang bahkan sebagian mendukung peribadatan dari luar daerah. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa di sini Yosia menunjukkan seorang yang cinta akan Tuhan Allah, seorang yang cinta kepada Taurat, perintah dan jalan dan kehendak daripada Tuhan Allah, maka dia tidak terpengaruh oleh adanya kepercayaan-kepercayaan dewa-dewi, kepercayaan-kepercayaan akan sesembahan, korban-korban. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Yosia mau melakukan itu
Pertama, dia punya integritas yang berangkat dari imannya. Karena dia percaya kepada Tuhan Allah saja yang patut untuk disembah. Maka selain daripada itu, ia harus berantas, ia harus lawan, ia harus hancurkan itu, sebagaimana ada dalam nas tadi. Ia dengan terang-terangan mau dan ikut untuk memberantas segala peribadatan yang salah di hadapan Tuhan Allah. Penyimpangan-penyimpangan terhadap Tuhan Allah melalui percampuran agama. Semuanya itu dihancurkan oleh Raja Yosia. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, kemudian selain daripada integritasnya, maka di sini Yosia juga mau untuk terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, maka kita lihat bagaimana keberanian dia tidak berkompromi, yang mungkin dalam posisi ini itu bisa berpengaruh kepada politik dia, itu bisa berpengaruh kepada keuntungannya, atau hubungannya dengan orang asing, atau hubungannya dengan negara-negara lain, atau hubungannya dengan imam-imam lain, atau hubungannya dengan bait-bait. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, Yosia menunjukkan apapun itu yang ia pertaruhkan adalah bagaimana kebenaran di hadapan Tuhan Allah, bagaimana kesetiaan di hadapan Tuhan Allah. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, itulah sebuah reformasi. Saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus, maka ketika seseorang mau melakukan reformasi, tentu ia punya keberanian. Kemudian dia juga harus lepas dari kepentingan-kepentingan yang mungkin dengan jalan reformasi itu, maka kepentingannya bisa jadi terganggu. Hubungannya dengan temannya, dengan sahabat-sahabatnya bisa terganggu. Tetapi Yosia melakukan itu demi kecintaannya kepada Tuhan Allah, demi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan Allah. Maka ia menghanguskan banyak hal. Dia menghanguskan bait-bait suci, kuil-kuil. Dia menghanguskan sistem-sistem yang tidak benar, seperti pelacuran bakti di bait. Dia juga menentang para imam-imam palsu. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, luar biasa reformasi yang dilakukan oleh Yosia ini. Semangat dia, kesetiaan dia, imannya yang teguh, bagaimana dia melakukan sesuatu yang benar karena ia mempertahankan kemurnian kepercayaan kepada Tuhan Allah. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari nats ini, maka itu juga berlaku bagi kita, terutama bagaimana mereformasi spiritualitas haimbaruan ni partondion. Terus dari yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada saat ini mungkin agama sudah dilindungi secara hukum dalam negara. Agama juga merupakan suatu kebebasan bagi para penganutnya. Tapi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita, maka marilah kita hargai, marilah kita jaga. Iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita rawat dengan baik, sehingga kita tidak terpengaruh oleh yang lain. Kita dapat berdampingan dengan orang lain, masyarakat lain. Kita dapat berdampingan dalam keanekaragaman seperti di Indonesia yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku,
tetapi perlu ditekankan bahwa iman tetaplah iman. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, maka dari hal ini bagaimana Yosia mereformasi kebiasaan-kebiasaan yang salah ia benarkan, kebiasaan-kebiasaan yang salah ia hancurkan, lalu ia memulihkan kembali bagaimana hubungan yang benar kepada Tuhan Allah. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan ini kena bagi kita, berdampak bagi kehidupan kita, maka tidak muluk-muluk kita juga harus punya niat untuk merubah hal-hal yang mungkin tidak benar tetapi telah berjalan lama, kebiasaan-kebiasaan yang salah yang telah membaku. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita bagaimana hal itu juga harus direformasi, hal itu juga harus diarahkan tetap kepada kebenarannya. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mungkin akan banyaknya godaan, mungkin akan banyaknya paham-paham dari luar, mungkin akan banyaknya doktrin-doktrin dari luar yang sebagian itu menggoyahkan iman kita. Seperti umat Israel yang akhirnya mereka berkompromi dengan agama-agama yang lain. Mungkin dilihatnya menarik bagaimana kehidupan dalam kuil. Mungkin dilihatnya bagaimana memberikan korban-korban di atas bukit. Lalu mereka terpengaruh, mereka terbawa arus. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, reformasi yang ditunjukkan oleh Yosia ini Allah, dia mampu menahan diri. Dia tidak berkompromi dengan hal-hal yang menggiurkan. Dia tidak ingin saja namanya dipuji-puji, tetapi dia menginginkan kebenaran. Dan akhirnya nama Yosia tetap harum sebagai reformasi, sebagai reformator. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, reformasi spiritualitas hambaruan di partondion, maka kita harus memilih yang lurus, yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, mempunyai ketetapan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Dan juga kita tidak akan tergoda oleh paham-paham lain, apalagi itu mengarahkan kita untuk tersesat. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka kita lihat bagaimana ketetapan keteguhan hati Yosia dan juga kecintanya kepada Tuhan membuat dia harus mempertahankan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu yang menjadi inspirasi bagi kami, Raja Yosia yang telah melakukan reformasi. Ya Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kami telah terbiasa dengan kesalahan, dengan dosa. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan kepada kami, melakukan yang Engkau kehendaki, mencintai keadilan dan kebenaran, sehingga dalam hidup kami ini kami selalu mengupayakan yang terbaik di hadapan-Mu, yang benar di hadapan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah di rumah, kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.